tahu kau cantik kang yên让我们看来笑学校这里我们美丽的校园可爱的是老师有上的朋友现在我们又开始学习了听吧要我们一块学习健康成长amin. Oke. Nah, apa namanya untuk nanti ada acara kegiatan apa namanya? Ada yang acara sosial SMPK Maria Fatima? Iya, acara sosialisasi SMPK Maria Fatima. Ya, walaupun kalian nanti misalkan ada yang tidak daftar di SMPK, misalkan dia mau daftar di sekolah mana? SMP-nya, rencananya? Aku antara batas sama sebelum daftar. Iya. Ya, Mbak. Giorano sama Graven mau sekolah di mana kira-kira? Gio? Kalau aku di SMP 2 loh sih. Giorano pengen di SMP 2. Graven pengen di mana? Sama di SMP 2. Jadian ya. Enggak tahu lah sih. Aku maunya negeri loh sih. Maunya di negeri. Iya, biar enggak ada Mandarinnya lepas. Enggak ada Mandarinnya. Ada Mandarin loh. Suruh anakmu punya anak ya. Nanti kalian itu malah enak loh kalau di sekolah negeri nanti jadi bisa Mandarin sendiri. Dulu seperti ada Cece Rara. Wah, ada Koko Farel tuh. Sudah pengalaman gitu sama Kokonya ya. Koko Farel jadi yang paling pinter tuh di kelas katanya. Ya ampun. Tapi nggak tahu kalau di rumah loh sih itu waktu. Tahu kalau di rumah ya. Jadinya apa namanya nanti walaupun kalian itu tidak daftar di sekolah SMPK Maria Fatima, kita kan menghargai yang mengundang. Ini kan gini ya, diundang, anggapnya itu kita itu mendapatkan undangan. Nah, kalau kita mendapatkan undangan, kemudian kita tidak hadir, kan sama aja dengan tidak menghargai ya. Jadi lebih baik kita hadir aja. Gitu. Kenapa nak? Di SMP kan nggak Mandarin, tapi Mandarinnya tuh pelajaran 1 kayak untuk kelas 1. Soalnya kan kalau kakak di rumah males loh kadang kalau ngambil ini aku yang disuruh gitu. Iya. Walaupun di SMP ada Mandarinnya kan pasti kamu bisa menguasai kan ya. Kalau Geo nanti bisa komunikasi sama kakaknya sedikit-sedikit. Ya. Kenapa Geo? Sedikit-sedikit katanya loh. Sedikit-sedikit ya. Oke, nanti suaranya Rosati lancar? Iya kok. Oke. Nah, ini apa namanya? Berarti nanti Rosati harapkan kalian bisa hadir semua ya di acaranya SMPK Maria Fatima ya. Karena hari ini jam 10. Nanti kan itu Rosaberti kan ada rapat. Kebetulan nih Rosaberti ada rapat sehingga kalian hanya akan ada tugas di Google Classroom. Nah, karena kalian nggak ada Zoom di jam ketiga, makanya kalian bisa hadir semua di acaranya SMP Maria Fatima. Udah langsung lupa tanya sampai. Kenapa, Fe? Lupa tanya. Ya, jadinya nanti bisa ikut. Di situ nanti ada door prize-nya juga, tapi nggak usah tanya. Pak Guru kapan door prize-nya gitu, nggak usah, diam aja ya. Nanti kalau sudah waktunya sekarang door prize ya katanya Mama ini lomba, kita kira lomba sampai langsung bukan ajaran lomba. Mama yang bilang tuh langsung aku bilang bukan. Ngomong-ngomong nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ada sesi tanya jawab, kalian boleh tanya ya. Nanti Rosati tak berusaha juga ikut deh. Jangan malu-maluin ya. Jangan jangan nggak on cam, harus on cam ya nanti ya. Jangan di off cam kan. Kamu nyalakan kameranya biar tahu. Di situ nanti ada Suster Maria. Ada Suster siapa namanya ya? Suster Mariam ya. Ada Suster Mariam di sana. Nah, nanti Suster Mariam juga lihat ingin tahu siswa-siswa dari Gubur Harapan itu yang mana aja sih gitu ya. Suster Mariam itu baik kok orangnya, jadinya nanti kita aku bilang itu dulu sekolah nama aku sama ibu
Iya. Oke deh. Jadi nanti hadir ya semuanya. Angel sama Puri juga tidak apa-apa hadir. Walaupun yang Muslim nanti nggak sekolah di SMPK misalkan hadir saja, nggak apa-apa. Karena kita itu sedang diundang. Jadi untuk menghargai undangan itu, ya Gio sama Graven, kita hadir, menghargai ya. Menghargai itu adalah menunjukkan kita bahwa memiliki sopan santun, menjadi anak yang baik, ya. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Oke. Nanti jam 10 enggak ada apa namanya? Jam ketiga nanti tidak akan ada Zoom dari Loseberti. Nanti jadinya diganti bisa hadir di SMPK Maria Fatima itu ya, di live Zoom-nya ya. Sekarang kita mau literasi dulu. Warren mana Warren? Warren, kamu kok ada kepalanya aja? Ayo Warren. Bentar ya. Warren ayo. Mana wajahnya Warren ini? Langsung Septi kok nggak pernah lihat wajahnya Warren. Ayo Warren. Warren coba. Ambil buku langsung. Gak usah ambil buku, sekarang masih literasi dulu. Langsung Septi ingin dengar suaranya Warren. Coba, silakan Warren, dibaca ini. Mulai dari judulnya. Raja Wali dan penebang kayu. Pada zaman dulu ada seorang penebang kayu yang menolong seekor burung Raja Wali yang terluka. Setelah sembuh, Raja Wali itu pun ia lepaskan kembali ke hutan. Suatu hari, si penebang kayu pergi mencari kayu di hutan. Saat ia duduk beristirahat di sebuah batu yang curam, tiba-tiba datang Raja Wali menyambar dan membawa topinya. Ternyata itu burung Raja Wali yang pernah ia tolong. Si penebang kayu kemudian mengejar Raja Wali itu untuk mengambil topinya. Ia heran kenapa Raja Wali yang pernah ia tolong itu malah mengambil topinya. Gobrak, tiba-tiba batu curam yang tadi ia duduk terguling ke dalam jurang yang sangat dalam. Kini si penebang kayu sadar. Ternyata si Raja Wali itu telah menolongnya. Seandainya kalau tadi ia masih duduk di atas batu curam itu, tentu dirinya akan ikut terguling ke dalam jurang. Ya, pesan moralnya gimana Warren? Dibaca Pesan sekalian. moral, Tuhan akan selalu menolong pada orang yang suka berbuat baik pada manusia maupun makhluk Tuhan yang lainnya. Oke, terima kasih Warren. Jadi Tuhan akan selalu menolong pada orang yang suka berbuat baik pada manusia maupun makhluk Tuhan yang lainnya. Nih, berbuat baik itu juga berbuat baik dalam ucapan, ya. Berbuat baik dalam tolong menolong. Terutama kalau yang sekarang ini kalian dalam anggota keluarga. Ayo siapa yang suka berbuat baik sama mama? Coba, hari ini aja sudah berbuat baik sama mama apa? Waduh, Graven. Apa Graven sama Gil? Berbuat baik ngapain? Nggak kedengaran Graven. Apa ya? Bangunnya lebih pagi. Bangunnya lebih pagi. Iya, pinter. Ngucapin siapa nanti? Tadi apa? Di chat tadi mau ngucapin apa? Gil apa Gil? Ke mama. Ulang tahun ke mama. Oh, mamanya Gil ulang tahun hari ini. Wah, selamat ulang tahun mamanya Gil. Kemudian ada lagi. Terima kasih, Sayang Lesi. banget Gil ini ya. Pinter cari perhatian ya Gil ini. Gemes deh. Terus yang lainnya coba. Jadi malu. Terus habis itu apa lagi? Ada yang itu yang bantuin mama membersihkan tempat tidur. Minimal melipat selimut sendiri. Ada nggak yang gitu? Ini didengerin sama anak-anak ini. Anaknya langsung langsung melirik.
merapikan bonekanya di tempat tidur sudah belum? Waktu tidur ditata lagi. Ada boneka. Bonekanya ditata lagi, bantal dan guling ditata lagi. Minimal itu aja yang bantuin mama. Pasti mama ketika lihat kamarmu itu, wah sudah rapi, pasti seneng. Ya enggak sih? Minimal itu yang itu. Ini sama anaknya langsung tapi didengerin nih. Tuh. Mama, kok Bang masih biasa aja, udah. Oh, mamamu biasa aja. Kalau masa sih? Biasanya Feve bantuin mama apa? Nggak selalu baru sih. Tuh, nggak pernah bantu sih. Coba, ayo sekarang coba bantuin mama. Minimal kalau misalkan Mama pergi seragam itu, seragam biasanya kalau sarapan. kalau sudah apa? Kalau sudah dipakai biasanya langsung ditaruh di tempat cuci atau bagaimana? Bagaimana biasanya seragamnya? Pakai sendiri lah sih. Ditaruh di cucian sih, seragamnya ditaruh langsung di tempat cuci ya. Kemudian kalau ada makanan yang jatuh misalkan langsung dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi makan sendiri sekarang. Sudah makan sendiri kan? Iya. Iya, dan kalau misalkan disuruh sama mama ya, misalkan gini, Feve, tolong ambilkan apa gitu ya, tolong ambilkan satu. Tapi biasanya tolong ambilkan ini, jangan sampai bilang gini, sebentar ya ma, aku masih sibuk, jangan gitu. Iya ma, akan diambilkan, itu berangkat, jangan bilang sebentar. Sebentar lah ma, sebentar. Ayo siapa yang bilang seperti itu mesti ke mama. Sering kayak gitu. Aku dimarahin nggak tuh? Aku dimarahin nggak tuh? Ya, jangan sampai bilang sebentar. Karena kalau Sakti biasanya lihat loh, kalau misalkan kalian disuruh sama mama, iya ma, tunggu gitu. Nah, yang sopan ya kalau bicara sama mama ya. Run, yang sopan kalau bicara sama mama. Ya, sama nanya lo didengerin juga. Ini Cece kelas 6 ini sama kelas 6 ini. Yang sopan kalau ngomong sama mamanya sama papanya juga ya. Selanjutnya siapa ya sekarang? Excel. Coba Excel sekarang membaca. Silakan Excel. Ada seorang petani Jepang. Judulnya dulu. Laba-laba ajaib penemu kain. Ada seorang petani Jepang yang miskin. Itu namanya. Itu namanya. Suatu hari itu menolong seekor laba-laba raksasa yang akan dimakan seekor ular. Ternyata itu adalah laba-laba ajaib. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan itu, laba-laba itu kemudian datang ke rumah itu menyerupai seorang gadis cantik. Dia lalu membantu itu menenun kain yang indah. Tentu saja itu sangat gembira dengan kebaikan gadis cantik itu. Itu sama sekali tidak tahu gadis cantik itu penjelmaan laba-laba yang pernah ia tolong. Ia lalu menenun kain yang banyak dan sangat indah untuk itu. Dari hasil penjualan kain itu pun ini bisa hidup cukup, tidak kekurangan lagi. Pesan moralnya dibaca sekalian. Dalam hidup kita banyaklah berbuat kebaikan pada sesama agar kita banyak ditolong Allah. Iya. Jadi ya tetap ya temanya berarti hari ini adalah kita harus berbuat baik supaya dapat mendapatkan pertolongan juga dari Tuhan. Gitu ya. Karena kalau masih hidup di dunia itu kita pasti akan saling membutuhkan antara sesama makhluk hidup. Oke, ini teman-teman sudah banyak yang hadir. Nanti teman-teman jangan lupa ya mengikuti acara apa? Jam 10? Sosialisasi penerimaan siswa baru di Maria Fatima lewat Zoom ya.
Jangan lupa. Walaupun tidak daftar di sekolah sama, walaupun tidak daftar di SMPK Maria Fatima, tetap hadir saja karena kita mendapat undangan. Kemungkinan nanti akan beberapa sekolah itu juga akan mengundang kita dalam presentasi juga, bukan hanya Maria Fatima, ya. Karena kita diundang, nantinya hadir, ya. Paham teman-teman? Paham anak-anakku? Mana anakku? Lasa Apa nak? itu wajib. Loh, dibilang hadir, diundang. Coba sekarang kamu diundang ulang tahunnya sama temanmu, wajib nggak hadir? Coba, bisa nggak hadir kira-kira? Lah iya, orang diundang ulang tahun temannya aja hadir. Tambahan Lasa. Udah diliburkan. Oh iya, kita nggak tahu. Iya, tambahannya libur. Kemudian untuk pelajaran jam ketiga juga kosong kan. Hanya diganti tugas sama Loseberti karena Loseberti ada rapat. Jadi jam 10 kalian bisa hadir. Ya. Jam ketiga kosong. Jam ketiga bukan kosong, diganti tugas sama Loseberti. Sebab Loseberti ada rapat AMBK ya. Wah, kok di statusnya Loseberti. Apalagi kalau hari ini nggak ada PR. Waduh, kamu bagaikan surga ya. Iya, Luna mendengarkan senang gitu. Oke, yuk kita belajar materi IPA selanjutnya. Kita belajar di tema berapa ya? Coba dilihat buku IPA semua. Silahkan dilihat buku IPA. Tema 5. Buku IPA. Silahkan dilihat. Tema 6. Iya, tema 6. Tema 5 kan sudah ulangan harian dan belum dicek sama Lause. Ya. Ini ngapain aja sih? Kok ngecek ulangan harian lama banget ya? Kita belum belajar magnet sih. Nah, kita sekarang mau belajar magnet. Nah, oke. Tunggu dulu. Literasi dulu aja dah. Yuk, Gaby sekarang yang membaca. Silakan Gaby, tema 5 paling atas sendiri beserta judulnya silahkan dibaca. Gaby, tema 5 silakan dibaca, Nak. Tema 5 paling atas sendiri beserta judulnya silakan dibaca. Wirausaha. Batu yang ditunjukkan pada gambar adalah sebuah batu yang istimewa karena dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Batu tersebut pertama kali ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh orang Yunani yang tinggal di Malaysia. Ya. Halaman 99. Karena itu, kini material atau benda yang dapat menarik logam disebut magnet. Ciri-ciri yang dimiliki magnet. Apa saja jenis-jenis magnet? Oke, terima kasih Gaby. Selanjutnya silakan dibaca Dani. Yang bawahnya, materi inti subtema 1. Silakan dibaca Dani. Magnet terdiri atas dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan magnet yang terbentuk secara alami, seperti magnet bumi. Sementara magnet buatan menyerupai magnet yang dibuat manusia. Ada beberapa bentuk magnet buatan, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, tapal kuda, dan magnet... Atau tapal kuda, dibacanya gini. Kalau ada tanda kurung, dibaca atau tapal kuda. Atau tapal kuda. Dan magnet lingkaran. Magnet memiliki sifat berikut. Oke, coba sekarang dilanjutkan. Ini ya, ada berbagai jenis magnet itu. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet bentuknya U, magnet jarum, magnet keping. Nah, Nak,
apa namanya, kalau di pelajaran magnet itu pernah kalian pelajari pada saat kelas berapa ya? Kelas 4? Apa kelas 3? Belum? Lupa? Sudah? Oke, wah lupa. Terima kasih Dani. Sekarang dilanjutkan. Yang membaca adalah siapa ya? Monica. Silakan Monica, dibaca halaman 100. Ya. Silakan Monica dibaca halaman 100. 1. Mampu menarik benda logam seperti besi, aluminium, baja, dan nikel. 2. Memiliki gaya magnet. Kekuatan gaya magnet dapat menembus kaca dan kertas yang bersifat non-magnetis. Selanjutnya. 3. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dalam kurung U dan Atau kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Iya. Gaya tarik terbesar berada di kutub magnet. 4. Kutub magnet senama akan tolak-menolak dan kutub berlawanan akan tarik-menarik. Oke, terima kasih Monica. Selanjutnya kita akan melihat video dulu ya. Ini ada sifat-sifat magnet dulu. Nanti kemudian kita akan lanjutkan ke cara pembuatan magnet. Semoga selalu pada pembelajaran kali ini. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet? Dan apakah punya magnet di rumah? Punya sih Lause, tapi masalahnya ini punya dulu tapi hilang. 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 Tempat pensil. Coba Nggak di punya tempat pensil yang magnet loh. Kalau yang pensil yang magnet. Oh, lo Susati tahu. Pasti punya lemari es kan? Nah, Punya loh. lemari es itu ada magnetnya bagian apa? Bagian belakangnya. Tentunya. Di bagian ini kok ada Pintu Lause, di pinggir-pinggir pintu. Oh iya, di pintunya itu ada magnetnya ya. Jadi di pintunya lemari es itu ada magnet. Di mana lagi coba? Di rumahmu coba dibayangkan dulu. Mana ya yang ada magnetnya? Lemari magnet. Di lemari magnet. Punya lemari magnet? Ada di atas. Ada. Kayak gini Lause, banyak Mana sebenarnya lihat? itu. Iya, luah. Besar sekali. Aku ada Lause. Iya, Mia ambil beberapa tok. Soalnya kalau semuanya enggak cukup. Apa itu, Geo? Angga. Kenapa kamu di sana? Ngapain? Gak usah dibawain. Lause. Duduk aja. Ya, Cika punya magnet banyak. Itu. Wah, Cika punya banyak. Apa itu, Cik? Yang kayak gini. Ya, yang ditempelin di lemari es ya. Teman-teman punya? Punya banyak aku Lause, wis di rumah. Berarti punya magnet ini di rumah. Coba. Siapa yang punya tempelan yang ditempelin di lemari es? Udah deh, bawa satu aja. Ada Lause Doraemon es. Itu ada Lause enggak cukup Lause. Ya. Satu aja, bawain ke Lause Sakti. Kamu ya, Madelpin coba lari, terus ambil satu. Gaby sama Puri nggak punya?
Udah bisa diambil lah Ustaz. Kalau bisa diambil ya nggak usah deh kalau nggak bisa diambil. Bisa Udah lah. paten ya. Ini lase bentuknya. Iya, bisa dia enggak. Oh iya lucu ya. Ini dia punya. Wow keren. Tapi ini udah lepas kan bisa. Promo loh. Bisa. Ada lagi yang punya apa namanya semester 2 langsung bawain magnet ya dari sekolah ya. Oh yeay. Ya, langsung bawain magnet dari sekolah supaya kita nanti dapat melakukan percobaan. Ini aku ada Lause aku ada ini. Mana lihat. Bisa buka. Oh, banyak sekali, Gio. Magnetnya. Ini oleh-oleh dari itu Lause yang waktu itu yang kasih. Oh, iya. Ada kayak ditaruh di Wow, cool. Ya, banyak sekali. Bagus banget ini dari Mesir loh. magnetnya. Wow, dari Mesir. Bagus ya, Gio. Magnetnya itu punya Cika. Bentuk apa itu, Cik? Itu makanan sih. Susi. Bentuk susi ya. Iya, oke deh. Dari Jepang. Wah, dari Jepang. Nah, besok kalau semester kita percobaannya di semester 2 aja deh waktu itu. Ini juga ada yang dari Mesir juga ada banyak waktu itu belinya, cuman nggak tahu di manaan. Di mana aja? Nggak tahu hilang. Laura hilang semua loh. Nanti Lause Septi coba beli apa namanya? Kita bisa kok percobaan magnet sekarang. Kamu masih punya kan baterai? Nah, kita akan bisa membuat percobaan magnet. Nanti percobaan magnetnya tapi semester 2 aja. Soalnya nanti kita mau butuh 2 kali percobaan. Yang pertama kita mau percobaan elektromagnetik. Nah, mau membuat magnet dari baterai. Kemudian satunya lagi kita mau membuat percobaan sifat-sifat magnet. Ya, jadi percobaannya di semester 2 aja. Sekarang coba. Tapinya nanti Lause Septi butuh paku. Kamu punya paku di rumah? Ada nggak paku? Baru aja nemu paku nih ya suruh buang. Oh iya kan? Tapi pakunya bukan untuk bukan untuk ditancapkan ke sesuatu ya. Ntar beli aja Kelas 6 kan sudah ngerti cara menggunakan. Kayak misalkan sudah tahu benda tajam, contohnya pisau. Oh, itu yang Ya. dililiti ya. Iya, betul. Pakunya akan dililitin sama tembaga. Loh, kayak apa loh kayak ini? Nah, ini pakunya dililitin sama tembaga nantinya. Kemudian ketika dia dikasih di baterai, nanti bisa menarik logam-logam kecil-kecil. Ini misalkan ada ines ya, atau penjepitnya kertas, tahu? Iya. Ya, nanti Lause Septi bawain juga itu dari sekolah di semester 2 ya. Semester 2 sebentar lagi loh. Kita semester 2 loh. Bulan berapa Lause? Mas, bentar lagi sudah masuk kelas 6-nya sudah lewat, ini sudah SMP. Berarti cepetan. Berarti bukan ada lagi pakai magnet, tapi bukan pakai magnet kan ada harusnya. Apa Yang P? Yang nggak pakai magnet ada nggak? Yang nggak pakai magnet, contohnya? Maksudnya apa? Anu itu Lause benda yang besi habis itu diosek-osek di besi di magnet. Oh, cara membuat magnet ya? Cara membuat magnet. Iya, itu kelas berapa belajar cara membuat magnet? Kira statis tuh, statis apa namanya? Listrik statis. Oh, yang kapan hari dah. Ya, oke deh. Kelas 5 juga ada nggak sih kayaknya? Sekarang kita lihat dulu karena tadi sudah kenal yang namanya magnet. Kita lanjutkan ya materinya sekarang. Yuk. Yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetismos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang dengan magnet. Intinya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet.
Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya garis-garis ini. Ini garis-garis ini terbentuk jika kita itu punya serbuk besi, Nak. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya serbuk besi, gimana lo sebelinya serbuk besi ya? Atau misalkan boleh serbuk karbon di dalamnya. Kau pernah enggak merasa penasaran di dalamnya baterai itu ada apa? Logam. Pernah lihat aku. Pernah lihat? Bukan logam itu karbon. Karbon itu yang kayak di pensilmu itu loh, yang kayak di pensilmu ini. Ada orang. Aku pernah ya nonton di YouTube, ada orang potong isinya baterai itu dan diisi kue. Diisi kue. Isinya loh sudah. Ya udah tahu dah. Terus habis itu kalau misalkan karbonnya ini kamu bisa apa namanya? Full sampai halus. Nantinya kalau misalkan ditaruh di sekitarnya magnet itu bisa membentuk serbuk-serbuk kayak gitu itu tadi. Ya, itu namanya saya kayak ada logam. Itu kayak ada magnet kayak di kesam itu langsung kayak gerak gitu. Ya, ini namanya nanti akan membentuk garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet ini melukiskan bahwa daerah di sekitarnya magnet ini memiliki medan magnet yang sangat besar, Nak. Jadi dapat menarik logam-logam besi. Kemudian, kira-kira kalau uang bisa nggak ditarik sama magnet? Uang logam? Nggak bisa. Masa sih? Aku juga logam. Uang logam ada dua jenisnya ya. Uang koin itu ada yang dari logam, ada yang juga dari yang putih itu yang dari perak ya. Perak. Ya. Yang putih itu yang nggak bisa kayaknya. Coba sekarang kita cek lagi. Tunggu ya. Kenapa dulu uang Rp500 tuh uang kertas? Tapi kalau pakai kan kunci bisa kok. Iya, yuk sekarang kita lanjutkan. Sifat-sifat magnet. Tadi di buku sudah ya? Sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Daya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Emas bisa nggak ditarik? Benda lain bisa ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya Contohnya kayu. itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis. Sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet. Sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Ini yang sering dibuat mainan sama kamu. Pernah enggak mainan kayak gini? Keren. Kayak gini? Pernah. Daya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian pernah bermain kayak gini? Iya, mainnya di meja makan lagi. Mainnya di meja makan. Benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi, ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Ya, coba yang punya magnet sering cobaan seperti itu enggak? Pernah, aku pernah sering aku lagi saat bisa sih. Berarti aku tapi bisa di meja. Di meja? Iya. Wah, padahal tebal ya mejanya. Meja kaca.
Meja kaca, bisa Tengah ada ya. kaca. Berarti Tengah ada menembus kaca. benda non magnetis ya. Yes, Jadi, ada nih. Ini yang nggak tahu ini papa minjem aja. ya, jadi gaya magnet dapat menembus benda yang non magnetis. Langsung dekat. Tapi tidak boleh terlalu tebal. Tapi kalau kaca bisa ya. Tahu, kaca bisa. Ada aku pernah coba sih sekali di rumahku yang lama. Ternyata dikasih kayak kok bagus aku kayak nemu satu magnet gitu. Logam itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 cm masih dapat ditarik oleh magnet. Dan yang ketiga yaitu Masih ingat kutubnya? Ya. Kalau jangan sampai ketuker loh ya. Kalau magnet kutubnya utara dan selatan. Kalau baterai kutubnya namanya apa? Positif dan negatif. Iya, kutub positif dan kutub negatif. Nanti pas ketuker jadi kutubnya positif dan negatif. Jangan sampai ketuker ya. Kalau magnet utara dan selatan, kalau si baterai kutubnya positif dan negatif. Nih. Jadi dia memiliki kutub atau sama atau kutub utara didekatkan dengan sama ya. kutub Jadi kalau kutub utara sama kutub utara didekatkan maka akan kalau kutub utara kutubnya senama berarti akan tolak menolak. Kalau tidak senama maka akan tarik menarik. Coba sekarang dibuka bukunya semua di halaman. Sudah, saya ada resolusi langsung. Ya, coba ini sambil lalu belajar sambil lalu ngerjain soal. Coba dibuka halaman 105. Halaman wah, ada soal HOTS di sana. Ada soal HOTS. Halaman 105. Oke, sudah ketemu semua? Halaman 105. Heavenly, where are you? Heaven. Oke. Sekarang coba dibaca Puri. Soal HOTS. Soal HOTS silahkan dibaca. Kita kerjakan bersama-sama. Langsung diambil pensilnya. Maksudnya lah situ mana muka bukan? Iya. Coba Evan, Sharon sama Angel mana ini? Ya, betul. Silakan dibaca soal HOTS. Betul, Cika, itu. Silakan Puri dibaca. Gambar berikut menunjukkan 5 buah magnet. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nggak kedengaran, Nak, suaranya? Suaranya tidak kedengaran. Yang keras sedikit. Pur, nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Bisa. Kedengaran, Pur. Jika A dan B berturut-turut adalah kutub utara dan selatan, tentukan kutub C, D, E, F, G, H, I, dan J. Ya, oke. Sekarang ditulisi dulu. Di A dan B itu ditulisi A utara, B selatan. Silakan. Sudah bisa ditulisi dulu. A utara, B selatan. Iya kan? Loh, gimana nulisnya? Langsung aja di gambarnya itu. Langsung aja di gambarnya itu. Perasaan dulu pernah belajar ini deh. Masa? Belum? Yang utara kamu tulisi aja. Yang B selatan. Belum. Kalau punyamu sudah ada isinya berarti kan punya kakak kelas kan? Bukan loh, saya dulu tuh pernah belajar kelas berapa di kelas 4 nggak salah percobaan. Oh iya, kalau misalkan memang pernah belajar itu betul. Ini kan gaya magnet diajarin berkali-kali ya. Berarti A utara, B selatan. Nah, sekarang di sini mereka itu akan tarik-menarik ya. Berarti coba Lause Septi mau tanya pada Puri. Silahkan Pur. Pur, kalau yang B itu selatan, yang kutub C itu berarti kutub apa ya Pur? Tarik-menarik Pur. Utara. Iya, betul. Anggapkan di sini ya. Nah, berarti yang C utara. Ayo, diisi. Silakan. VV kemudian. Yang kutub D itu kutub apa, V? Berarti V? Selatan. Betul, yang D selatan. Bisa, teman-teman?
Ya pasti lah lu Langsung diisi semua deh. Finish? Belum. Sebentar aku mau nafas. Isi lah jadi. Ya. Lalu hari ini nggak ada PR kan? Kenapa sih tak selalu tanya gitu? Itu tanya apa menyuruh? Tanya. Berarti kalau tanya gini dong. Permisi Lose, mau tanya. Tuh. Ini mau tanya hari ini. Nah, iya gitu. Permisi Lose mau tanya. Kan kalimat menanyakan itu apakah gitu. Apakah hari ini ada PR? Kalau gini kamu, Lose, hari ini ada PR. Hari ini nggak ada PR kan? Nah, itu berarti kamu kayak menyuruh kan? Kayak seharusnya nggak ada PR. Gitu. Sudah, Finish? Coba. Sudah. Ya, coba sekarang. Senan, yang E, kutub apa E? Aku ya loh kayak tak ukur kayak apa deh magnet yang 3 atau di atasnya atas magnet 2 ya langsung Ya. tak ukur. Senan, Udah kutub jelas E, tuh. kutub apa? Kutub E, Ah, utara. betul. Kemudian Daniel, kutub F, kutub apa? Selatan. Selatan. Selanjutnya, Jikonia, kutub G, kutub apa? Utara. Ya, selanjutnya, Jocelyn, kutub H, kutub apa? Sama kanan 1. Apa? Selatan. Selatan. Selanjutnya, kutub I, apa nak? Sebutkan. Berarti gini tuh. Yang Apa ya? VV lagi deh. Apa V? Awan dulu. Awan. Iya, awan. Yang I apa awan? Awan ngelek gak gitu? Awan ngelak ya. Oke deh. Awan. Yes. Sharon, yang I kutub apa? Yang I. Itu loh sih dia udah ngomong loh sih. Terus ini mati lagi suaranya. Yang I kutub apa, Sharon? Selatan. Yang I. Terus utara sih? I kutub utara ya. Nggak bisa. Loh. Hah, Ya kan belum tentu kan? lihat dari warnanya. Itu loh menunjukkan 5 magnet yang saling tarik menarik. Itu kan yang H kan selatan. Aku lihat yang selatan. Aku lihat yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Ya, H kan selatan, tapi walaupun di situ ada warnanya, tapi di situ ada tulisannya saling tarik menarik. Berarti I itu utara ya? Yes, utara. I utara, J-nya selatan. Kalau dilihat dari warnanya, harusnya J-nya itu utara, B-nya yang selatan. Harusnya magnet 4 dan magnet 5 tolak-menolak kalau dilihat dari warnanya. Tapi kalau dilihat dari keterangan gambar yang di atasnya, gambar berikut menunjukkan 5 buah magnet yang saling tarik-menarik. Berarti kalau misalkan di situ sudah ada keterangannya seperti itu, I berarti adalah yang utara. Itu ya. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Berarti kita lanjutkan dulu yang selanjutnya. Itu tadi mengenai sifat-sifat magnet yang ada kutubnya. Didekatkan apabila didekat. Sekarang kita jenis-jenis magnet dan cara membuatnya. Yang pertama itu ada magnet alami dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan saya dari sebuah ibu hamil setuju. Ini aku ya, itu bikin enak. Iya, nggak bikin enak dong. Kok bisa banyak? Adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan ini ada berapa jenisnya cara membuat Nah, magnet? yang pertama yaitu ada magnet alami. Ini ya, magnet alami Contoh dari magnet batu. alami adalah magnet Kok kayak gitu bentuknya? Dari magnesia ya. magnet buatan. Ada apa lagi nih? Ada dari hewan.
Ada. Udah dimanfaatkan oleh hewan. Dimanfaatkan oleh hewan-hewan untuk mereka berpindah tempat di musim tertentu. Oh iya, magnet yang paling besar di bumi ada di mana ya? Kutub utara sama kutub selatan. Kutub utara sama kutub selatan apa, Cik? Bumi. Bumi. Ya, Iya. kutub utara sama kutub selatan Mars. Sekarang coba ya. Ini ada di kutub utara sama kutub selatan bumi. Tepatnya di mana, Lose? Stop set dulu. Yaitu ada Bagian putih atas dan bawahnya bumi. Iya, bagian atas dan bawahnya bumi. Coba kita lihat magnet bumi yang paling besar. Jadi kita itu punya medan magnet yang sangat besar nih. Coba kita lihat di mana ini ya. Nah, di sini. Kelihatan gambarnya, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Mana ini ya? Loh, kok nggak Aku ada lupa gambarnya? gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Kita lupa gaya Lorentz. Ini aja deh. Nah, yang ini ya. Jadi, ini adalah kutub utara dan kutub selatan bumi. Sebentar. Nah, terus habis itu, bentar, Mas Septi mau menunjukkan yang dia tepatnya ada di mana. Kelihatan ini gambarnya? Enggak. Enggak kelihatan. Apa nih? Rotalian aksis sama magnetic aksis. Ya. Ini yang ini, magnetic north. Ini yang kelihatan. Kelihatan. Sebentar. Yang gambarnya lebih lebar. Gambarnya lebih lebar. Teori medan magnet. Ini kelihatan? Kelihatan sekali. Kelihatan sekali ya. Oke, jadi sekarang ternyata ini ada kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, sekarang bedanya gimana? Di kutub utara bumi itu terdapat magnet selatan bumi. Di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Ngerti, Nak? Coba lagi. Di kutub utara bumi terdapat kutub magnet selatan bumi. Ngerti? Coba. Ngerti enggak? Enggak. Ya, lah Sati sebutkan. Jadi magnet itu gimana? Jadi magnet itu kan ada dua toh, magnet utara dan magnet selatan ya kutubnya ya. Iya. Kalau misalkan lo Sati gambarkan bentuknya kan misalkan kayak gini. Bentar. Yang ini aja deh. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, sekarang di sini ada kutub utara. Kalau atas kan kutub utara ya. Nah, kemudian di sini ada kutub selatan. Kutub selatan bumi. KSB, kutub selatan bumi. KUB, kutub utara bumi. Ya, kutub utara bumi. Sekarang, kalau misalkan kita mau ada magnet jarum, magnet jarumnya itu selalu menunjukkan arah apa? Arah utara tetap di sini loh, ya nggak sih? Utara menunjukkan utara ya. Bener loh, kalau ada magnet itu, magnetnya selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Kenapa? Karena ada faktornya. Ternyata di kutub utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Coba diingat-ingat. Jadi ada magnetnya ya. Magnetnya itu di kutub utara bumi itu ternyata ada kutub selatan magnet bumi. Kutub selatan magnet bumi. Jadi magnetnya itu, magnet selatan ada di kutub utara. Magnet utara ada di kutub selatan. Kebalikannya. Ngerti enggak? Ngerti kalau dia kebalik?
Jadi dia kebalikannya. Jadi kalau di kutub utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Kalau di kutub selatan terdapat kutub utara. Ya, utara magnet bumi. Ini yang menyebabkan magnet kita atau arah jarum kompas itu bisa menghadap ke kutub utara bumi. Sebab kutub utara ini, kutub utaranya jarum kompas itu ditarik oleh si kutub selatan magnet bumi. Nah, jadi ini ditarik oleh kutub selatan. Nah, kutub selatannya jarum kompas ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Tuh. Paham? Paham. Bisa ya? Bisa. Gampang. Gampang sekali kok. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Mau dicatat dulu boleh kalau ada yang mau mencatat. Kalau aku sudah ingat enggak apa-apa. Diingat aja. Enggak perlu dicatat juga enggak apa-apa. Yang penting sudah paham, sudah ingat. Sekarang coba dibuka latihan 1. Sudah ketemu semua? Latihan 1. Oh, temukan Ya, latihan 1 halaman 100. Halaman 107 dah. Halaman 100. Latihan 1 menjelaskan jenis dan bentuk magnet. Tadi ada ya, kita lengkapi dulu di bukunya latihan 1. Yang ini. Nah, yang ini kita lengkapi. Coba ditulis pakai pensil. Silahkan dibaca Cika. Tentukan benda pada gambar yang dapat ditarik. Mana, Nak? Latihan 1 halaman 100. Yang ini. Katanya 107. Yang bilang 107 Daniel. Percaya Dania dulu. Daniel yang bilang Aku kedengeran, aku cuma dengar punya Daniel. Ya makanya. Pakai headset. Yuk, semangat. Latihan 1. Silakan teman-teman langsung diisi. Ya. Bahkan menjadi dua macam berdasarkan cara terbentuknya. Tapi bahkan jenis magnet berikut. Oke. Magnet alam yaitu magnet yang terbentuk oleh alam sendiri gitu. Iya, magnet alam yaitu magnet alami berarti tadi ya. Ya, magnet alam berarti magnet yang terbentuk oleh alam atau sudah ada di alam. Boleh. Silakan diisi teman-teman. Jadi nomor 1A, magnet alam. Magnet alam yaitu magnet yang apa? Yang sudah terdapat atau terbentuk di alam. Boleh. Terdapat di alam. Ini ya. Kemudian contohnya siapa tadi? Silakan Cika, contohnya siapa? Contohnya magnet bumi. Contohnya boleh. Betul, contohnya magnet bumi. Ya, contohnya adalah magnet bumi. Ada lagi Cika contohnya? Itu magnet yang batu ya? Batu iya. Apa tadi? Batu yang berasal dari magnesia, batu magnet atau batu magnesia, gitu nggak apa deh, batu magnesia. Sekarang ya cukup lagi contohnya lah, cuma satu aja ini. Nah, boleh. Kalau magnet buatan apa berarti Cika namanya? Magnet buatan buat oleh manusia gitu. Oke, yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya siapa ya? Magnet batang, magnet. Boleh, good. Contohnya magnet batang, magnet jarum, ya. Misalkan, oke. Sekarang yang perbedaannya bisa ya, tuliskan perbedaan kedua jenis magnet tersebut. Berarti yang lebih besar kekuatan medan magnetnya yang mana? Magnet alam. Magnet alam. Oke, sekarang lanjut kita langsung ke nomor 2. Yang nomor 2, silakan dibaca. Bentar, Daniel. Silakan dibaca Daniel. Bentuk magnet buatan bermacam-macam. Tulislah
bentuk dari magnet buatan pada gambar berikut. Yang A apa? Magnet selotip. Magnet apa ya? Magnet jarum, magnet jarum. Ya, magnet jarum, betul. Yang B apa, Daniel? Magnet U. Magnet U. Kemudian yang C. Yang C magnet silinder. Betul, magnet silinder. Kemudian yang D. Yang D itu magnet batang. Magnet batang. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Awan. Kamu sana itu nih ya jawabannya ya. Mana dan lu sendiri saya. Latihan 2 sekarang. Silakan Awan, dibaca latihan 2 nomor 1. Magnet. Silakan Perhatikan Awan. gambar berikut. Apa yang akan terjadi jika magnet didekatkan ke batu? Ke paku, bukan batu. Gimana apa yang terjadi? Maka pakunya akan bagaimana? Maka paku akan melekat, Menempel. Kok cekat? Menempel. Bahasanya menempel pada magnet. Mengapa hal tersebut terjadi? Kenapa ya? Kenapa? Apa kalau tertawa gitu loh. Kenapa, Awan? Kenapa paku menempel pada magnet? Karena memilih. sebab paku Sebab paku terbuat dari logam. ya, terbuat dari besi yang memiliki sifat apa namanya? Sifat apa? Sifat Benda magnetis. Nah, gini ya, silakan ditulis. Ayo, Pau. Nomor 2, Pau. Dibaca, Pau. Medal Queen, silakan nomor 2A. Dibaca. Di samping apa yang akan terjadi pada gambar A dan B. Oke, gambar A. Gambar A. Itu maksudnya kutub selatan dekat dengan kutub selatan. Berarti akan terjadi apa? Nggak bisa nyatu, berarti akan terjadi apa namanya? Tolak menolak. Iya. Kedua magnet akan tolak menolak. Kalian itu bisa sudah di pikirannya itu ngerti, tapi cara menulisnya itu yang nggak bisa ya. Iya. Di pikirannya sudah gini, tapi cara menulisnya itu yang jelaskan. Itu loh aneh. Iya, kalau mau ngomong jadi Aneh, rasanya kayak campur-campur gitu loh. iya, makanya kalau bikin video di bisa. Ya ampun, kedua magnet akan tolak menolak. Kenapa ini? Sebab Soalnya itu kan sama arahnya. Itu dempet ya, sebab bukan soalnya ya, soalnya ini dijawab, bukan soal. Memiliki kutub. Ya maksudnya tuh ya dempet itu. Iya, bukan soal ini. Ini jawabannya. Memiliki kutub yang apa, Nak? Kutub yang keren. Yang sejenis, boleh. Kutub yang senama, yaitu selatan dan selatan. Lo Septi itu seneng loh kalau jawabannya itu uraian. Pasti lo Septi dapat apa namanya yang bagus ini, karena pasti panjang jawabannya langsung. Kalau yang B, gimana? Medal Queen, yang B. Saling mau memau. Saling apa? Saling mau memau itu lo maksudnya. Saling menarik. Iya, berarti kedua magnet akan tarik sebab memiliki kutub yang berbeda, yaitu yang berbeda jenis. Yaitu kutub positif dan kutub negatif. Lah, keliru. Yaitu kutub utara dan
Positif dan negatifnya baterai. Iya, kutub utara dan kutub selatan. Jangan sampai kebalik ya. Baru diingetin jangan sampai kebalik. Udah kebalik. Sampai kebalik. Yuk, sekarang yang nomor 3. Silahkan Melek ya, Dan? dibaca Jocelyn. Silahkan dibaca Jocelyn. Nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Apa yang akan terjadi pada kedua kutub magnet apabila magnet dipotong? Ya, Jelaskan. gimana ya? Apabila magnet dipotong, maka kedua magnet yang terpotong akan memiliki kutub yang bagaimana, Nak? Apakah memiliki kutub apa tidak ya? Enggak ada saya. Akan tetap memiliki. Oh, tetap bisa nyatu lagi loh. Iya, akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jadi akan tetap memiliki kutub. Jadi misalkan ini sama Lause Septi itu kan ada gambarnya ya. Nah, nanti kamu tinggal ngasih kutub aja ya di sana ya. Jadi ini Lause Septi gambarin. Di sini ada magnet, ini kutub utara misalkan ya. Itu di situ kutub utara. Kemudian yang di sini ada kutub selatan. Kemudian dipotong jadi 2. Nah, setelah dipotong jadi 2, nanti di sini akan jadi kutub apa ya? Kira-kira? Tetap ya. Iya, tetap di sini akan ada kutub utara dan akan ada kutub selatan. Kemudian di sini juga akan ada kutub utara dan ada kutub selatan. Tetap ya, tetap akan ada 2 kutub. Sudah sampai di sini dulu perjumpaan kita, Nak. Gak kerasa ya, cepet ya. Bisa ya, cepet ya. Nah, gak kerasa. Soalnya pelajarannya seru. Kalau kita bosan pasti lama. Tuh, Excel kan enggak chat tuh. Berarti dia menikmati. Mana Excel? Biasanya Excel ingetin langsung. Apa? Nanti dimarahin nanti kalau aku Enggak dimarahin. Lah. Apa yang marahin? Aku cuma bilang jangan cepetan. Yang ini tadi ya oke. Kamu lanjutkan kalau sudah selesai. Tapi ya juga aku menikmati. Nanti kalau sudah selesai nanti tugasnya hanya 1. Mengirimkan foto. Mengirimkan foto latihan 1 dan latihan 2. Menaknya latihan 1, latihan 2 sama yang soal HOTS tadi yang sudah dikerjakan di foto kirimkan ke Google Classroom ya. Bisa. Bentar. Ya. Masih belum selesai nulis. Ya, di foto aja, di foto kirimkan ke grup, nanti ditulis. Luna, Jadi sini. Coba di foto kirimkan ke grup. Nanti disalin bareng-bareng. Jadi latihan 1, latihan 2 nanti difoto kirimkan ke Google Classroom beserta soal HOTS. Tadi kan sudah dikerjakan ya, langsung difoto kirimkan aja. Itu untuk PR-nya. Enak sekali sih. Udah enak. Nggak enak. Ya udah deh biar lebih enak kerjakan 102 kalau gitu ya. Enggak dong, kamu ini nggak ada puasnya loh, Dan. Udah dikasih tinggal foto tak air tetap bilang nggak enak kan? Ya, kalau gitu biar lebih enak nih. Nggak mau. Mama bilang tadi nggak mau. Udah ada jawabannya. Sudah ya. Soal HOTS tadi tuh. Yang halaman Ya Allah, yang 105. Soal HOTS. Oh, itu soal hoto. Iya. Soal HOTS. Hai apa namanya kepanjangannya? PR-nya halaman 102 sama 103 kan? Nggak mau. Nggak mau. Nggak Udah deh, nanti kita kerjakan bersama ya. Iya. Kita kerjakan bersama lagi. Kerjakan bersama. Tapi dikerjakan bersamanya nanti sampai Romawi C. Jadi sampai Romawi C dikerjakan bersama. Jadi siapkan buku tulis atau kertas kosong untuk menjawab
pertanyaan yang di nomor C. Siap disajikan. Oke, udah ya. Siap, Pak Guru. Masa Septi akhiri sampai di sini dulu. Perjumpaan Besok. sampai ketemu besok. Selamat istirahat 7 menit, 6 menit. Iyalah, tidak kerasa kalau kita nikmat, Ya. tidak kerasa, tapi biasanya kerasa. Ya udah deh. Selamat istirahat. Semoga ilmu yang bermanfaat. Cai. Ya,